Baik, tiga itu dulu, Pak Faiz, silakan. Oke. Saya tanggapi sebisanya ya. Tidak usah khawatir, tidak terjawab, tidak apa-apa, tetap dikasih bukunya. Aman. Yang pertama begini, tadi kalau tidak salah pertanyaannya tentang New Age. Ya, New Age. Jadi New Age itu kalau teman-teman belajar ya spiritualitas baru, konsep-konsep spiritual baru, akan ketemu istilah New Age ini. Ini secara umum sebenarnya New Age itu banyak orang menyebutnya ketika orang barat mulai lelah dengan peradaban modern yang terlalu materialistik, terlalu positivistik. Mereka merasa perlu mengembalikan lagi etos spiritualnya karena menganggap ada yang hilang dalam kehidupan kita. Sebenarnya awalnya itu, tapi kemudian dalam perkembangannya New Age ini yang harusnya fokus ke spiritualitas kemudian banyak berubah jadi tren. Sebenarnya tulisan saya itu yang di situ kan ada tentang New Age itu awalnya sebenarnya sebuah penelitian yang saya teliti saat itu, kalau tidak salah saya tidak lupa, itu Indonesia sebenarnya. Mungkin teman-teman pernah dengar nama Anand Krishna. Jadi beliau ini menjelajahi semua tradisi spiritual, ya Islam, ya Kristen, ya Hinduisme, ya Buddhisme, Zen, semua saja, sampai Khalil Gibran, Soekarno dan lain sebagainya. Semuanya dikaji, diambil spiritualitasnya saja. Jadi dan diramu sesuai versi beliau. Makanya di situ saya menyebutnya gado-gado. Memang beliau sendiri menyebut ini ajaran gado-gado. Sebenarnya saya ambil dari sini, dicomot dari ajaran A, B, C, kemudian diramu jadi satu. Nah, belakangan kalau teman-teman tertarik ya muncul wacana-wacana mirip begitu. Mungkin teman-teman pernah dengar istilah spiritualitas tanpa agama. Jadi spirituality yes, religion no. Atau belakangan ada isu spiritualitas tanpa Tuhan. Jadi spiritualitasnya ya, tapi Tuhan tidak. Jadi ini tema-tema menarik. Kalau di barat itu ada tokoh-tokoh yang terkenal seperti Blavatsky dan kawan-kawan yang punya alirannya sendiri. Nah, ini orang mengkategorikannya New Age. Kemudian berubah jadi tren. Tren itu misalnya teman-teman sekarang mungkin ada buku yang mungkin teman pernah baca ya, yang nulis kalau tidak salah yang urban sufisme itu, Gus. Jadi judulnya Urban Sufisme, yang itu gejala kecenderungan manusia modern yang jatuh cinta dengan spiritualitas. Jadi agama itu yang dicintai spiritualitasnya saja. Yang bagian ibadah-ibadah kayak sholat, kayak puasa itu nanti dulu. Ini teman-teman kalau tertarik ini bisa dibandingkan dengan zaman dulu ada istilah kebatinan. Jadi dari agama diambil batinnya saja. Sebenarnya ya haknya tiap orang untuk begitu, tapi kemudian harusnya ini sangat dalam. Tapi begitu berubah jadi tren, jadinya dangkal lagi. Kenapa begitu? Mungkin teman-teman sering lihat misalnya orang mengikuti kegiatan zikir bersama, sholawat bersama, yang jadi perhatian seragamnya misalnya. Nah, ini yang saya sebut tren. Jadi fokusnya bukan ke zikirnya, tapi saya itu grupnya jamaah ini loh, maka saya harus punya seragam begini. Sekarang sampai ada benderanya. Jadi kalau ada bendera itu. Nah, itu yang saya sebut sekarang jadi tren. Gerakan-gerakan yang harusnya kuat di spiritualitas, kita membayangkan spiritualitas itu kedalaman rasa, tapi sekarang jadi tren saja.
Awalnya kegelisahan karena modernitas yang terlalu positivistik, belakangan jatuhnya jadi sama saja, tidak jadi dalam. Harusnya zikir bersama, sholawat bersama. Sholawat itu kesannya spiritualitas tinggi, tapi kemudian ya kayak konser. Pada akhirnya ya pertunjukan musik saja. Nah ini sih, ini saya tidak menjawab, tapi coba teman-teman kalau tertarik itu coba diteliti. Ada fenomena apa? Jadi kenapa sih kok begitu sekarang kita? Apakah itu kerinduan spiritual atau sekedar mengalir saja tanpa punya pendirian, sekedar terbawa arus oleh tren-tren saja? Teman saya begitu sih, maka terus ikut saja. Kalau tidak begitu rasanya ketinggalan zaman. Seragamnya beda saja sudah gelisah. Nah ini coba lah. Sekarang kan mulai banyak ada fenomena-fenomena begitu. Kajian agama yang harusnya dalam, harusnya ada nuansa spiritualitasnya, tapi kemudian selesai dengan seremonial yang rutinitas belaka. Padahal sudah keluar biaya banyak, besar. Itu tadi siang saya ngobrol dengan Gus Rovin, itu ya bisa ratusan juta. Nah itu berapa besar energi keluar, biaya keluar, waktu keluar. Rasanya seperti orang sekedar tidak mencari solusi dari kegelisahan spiritual, tapi sekedar mencari hiburan sementara, katarsis sebentar dari kerumitan hidup. Tapi begitu pulang ya balik ke problem lama lagi. Nah ini ya, jadi kegelisahan kita untuk pertanyaan UX. Jadi coba nanti kalau dibaca di buku itu sebenarnya lebih melihat pola-polanya. Jadi karena secara ilmiah kan kita tidak bisa terlalu judgmental, tapi sebenarnya kegelisahannya ke situ. Oke, ini termasuk problemnya manusia modern. Di kubu sebaliknya nanti ada orang yang terlalu mendewakan sains yang positivistik. Nah, sekarang mulai banyak anak-anak muda yang ala agama itu apa? Bikin ruwet saja, jadi masalah saja, jadi beban hidup saja. Sekarang mulai banyak yang begitu. Sekarang banyak anak muda yang dengan bangganya bilang, saya agnostis saja deh, saya ateis saja deh. Dan itu tantangan buat teman-teman di sini. Saya mulai merasa kecewa dengan agama. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, tentang apa tadi pertanyaannya? Apakah orang yang sangat pintar tapi tidak punya spiritualitas, apa bisa bahagia? Ya ini sebenarnya jawabannya tentatif sih. Kalau tergantung definisi bahagianya apa. Kalau bahagia itu sekedar pleasure, ya pleasure itu kalau pakai teorinya Plato itu perut ke bawah. Perut ke bawah itu tidak selalu bawah perut ya perutnya dihitung. Nanti dianggapnya perutnya ya makan juga, itu kan berurusan. Jadi urusan perut ke bawah nyari seneng-seneng, tentu saja spiritualitas bisa jadi penghalang. Kalau bahagia itu hanya kesenangan saja. Karena spiritualitas kadang menyuruh kita puasa, menahan diri, berbagi dan lain sebagainya. Itu tidak masuk rumus kalau di spiritualitas. Atau kalau bahagia itu rumusnya adalah capaian-capaian, rumusnya itu sukses mencapai ini, sukses mencapai itu. Apakah spiritualitas bisa membawa kebahagiaan? Alternatifnya dua. Kalau spiritualitas itu jadi standar capaiannya, tentu saja harus ada spiritualitas. Tapi kalau standar capaiannya itu capaian-capaian material, tentu saja spiritualitas bisa jadi penghalang. Nah, kalau dada ke atas, tentu saja urusan intelijensi, kita perlu spiritualitas. Semoga teman-teman sudah bisa membedakan religiusitas dan spiritualitas ya.
Nanti kalau dijelaskan panjang, tapi pasti sudah bisa menangkap. Paling tidak spiritualitas itu membuat hidup kita punya makna. Jadi tidak sekedar autopilot. Ada banyak orang yang religiusitasnya tinggi tapi spiritualitasnya rendah. Jadi karena di balik spiritualitas itu ada makna hidup yang dalam, tidak sekedar rutinitas beragama. Ini nanti mungkin tema yang berbeda. Apakah orang pinter itu harus memperhatikan spiritualitas? Kalau kita membaca diri kita secara komprehensif, pasti kita tidak akan melalaikan spiritualitas. Karena di antara kompleksitas diri kita itu ada unsur-unsur spiritualitas yang harus dipenuhi. Jadi maka orang yang mengabaikan spiritualitas itu menurut saya dia kurang luas wawasannya. Sama sempitnya kalau kita hanya melihat spiritualitas melupakan aspek yang lain termasuk aspek material. Ini juga masalah. Makanya di antara petunjuknya Ibnu Sina itu kalau orang pengen bahagia, yang pertama sehat badannya, yang kedua tajam pikirannya, yang ketiga bersih hatinya, dan yang keempat spiritualitasnya hidup. Itu baru kalian bisa bahagia yang sebenarnya. Ketika beliau membahas kesehatan mental. Baik ya, jadi kuncinya di situ. Teman-teman harus lengkap ini 4 ini, badan sehat ya. Tinggi apapun spiritualitas, kalau kita sedang greges itu ya nggak terlalu mikir ke sana, sudah inginnya berbaring saja, tidur saja. Jadi kesehatan fisik penting, ketajaman pikiran juga penting. Kalau pikiran kita ngaco ya sudah, hidup kita akan ikut kacau. Karena seperti apa hidup ini tergantung mindset kita, struktur berpikir kita. Kalau hati kita gelap, penuh dengan benci, iri, emosi dan lain sebagainya, yaitu tetap akan menghalangi kebahagiaan kita. Kalau spiritualitas kita mati, hidup ini tidak ada maknanya. Kita akan bingung mengorientasikannya kemana. Makanya di situ istilahnya mi'raj spiritual. Baik, itu pertanyaan kedua. Pertanyaan ketiga, wah ini Gus Dafir lebih ahli. Tentang pasangan yang labil. Ini saya jawab pakai stoikisme saja ya, mungkin lebih gampang. Yang pertama begini, mari kita sadari bahwa manusia itu macam-macam. Yang pertama ini ya, orang-orang di sekeliling kita itu ya tipenya beda-beda. Kalau kita ingin orang-orang yang berhubungan dengan kita itu harusnya cocok sesuai dengan keinginan kita semua, itu tidak mungkin. Jadi orang-orang sekeliling kita ya dengan versi mereka masing-masing. Ini mari kita sadari ini dulu. Jadi karena kadang-kadang kita itu berekspektasi terlalu tinggi tapi pada orang lain. Kalau pada kita sendiri lebih gampang, wong kita yang mengendalikan diri kita. Sementara pada orang lain itu kadang-kadang berada di luar kontrol kita. Mari kita sadari ini dulu. Yang pertama bahwa orang itu beda-beda. Termasuk ada orang baik, ada orang jahat. Itu sejak dulu juga begitu sudah. Ada orang stabil, ada orang yang labil. Wajar saja dalam hidup ini. Yang pertama itu. Maka kalau berangkat dari permis ini, solusinya tidak harus selalu berarti saya harus merubah dia. Bisa saja yang harus dirubah saya. Selama ini kita yang ngotot ingin mengubah orang lain sesuai keinginan kita.
Padahal akan jauh lebih mudah kita mengubah mindset kita agar tetap bisa hidup bareng dia. Ini yang berat, karena biasanya orang itu cenderung dikuasai oleh egonya. Pokoknya mauku dan keinginanku harus dituruti. Nah ini yang kalau versinya orang-orang Stoik, ya kita malah disarankan, yuk lebih mudah mengubah yang ada dalam kontrol kita. Yang pertama itu. Yang kedua, seandainya memang ada momen, ada kesempatan, ada peluang untuk mengubah dia jadi lebih baik. Jadi Pak, ini dia kebetulan memang orang lain sih, tapi kalau sama saya nurut Pak. Kan ini berarti ada peluang untuk kita bisa mengubah dia. Ya kalau versinya orang Stoik, ayo kita ubah dia semampu kita, bukan untuk memenuhi ego kita, tapi demi kebaikannya dia. Oke ya, jadi kalau ada momen yang memungkinkan kita mengubah orang lain, ayo kita ubah bukan untuk melampiaskan ego kita, tapi kita tahu bahwa itu yang baik untuk dia. Sama kayak kita mungkin sama anak kita ya, ini yang sudah punya anak, yang belum. Itu kan kita ingin memberikan yang terbaik, ingin mengubah dia, nuntun dia, bimbing dia, bukan karena aku, tapi untuk dia ini loh anakku, biar besok di masa depan dia bisa jadi orang hebat. Jadi karena dia, bukan karena aku. Kalau tadi kan mungkin ada komplainnya, Pak, pasangan saya itu loh labil Pak, itu kan kalian ingin pasanganmu berubah untukmu. Jadi ini masih bau egonya kuat. Kalau bisa saya ingin mengubah dia karena saya tahu itu yang baik untuk dia Pak. Kalau dia labil terus, kasihan dia nanti Pak. Itu berarti untuk dia, bukan untuk aku. Tapi kadang-kadang kita itu lebih suka memanjakan ego kita. Kita ingin semua yang di sekeliling kita itu seperti yang kita inginkan. Terus kadang-kadang kita mati-matian ingin mengubahnya. Ini kadang orang menyebutnya ingin melampiaskan ego saja sih. Ya sebenarnya itu juga manusiawi, karena siapa sih orang yang ingin hidupnya tidak nyaman? Semua ya ingin nyaman, cocok dengan keinginannya. Tapi mari kita sadari, hidup tidak selinier itu, tidak sesimpel itu. Hidup ini sangat kompleks. Kalau teman-teman hanya mau menerima satu situasi dan tidak mau menerima situasi yang lain, itu nanti yang membuat teman-teman capek sendiri, stres sendiri. Makanya kuncinya ada dalam diri kita sebenarnya. Baik, saya kira itu saja sedikit dari